Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Eksa, NPM 17215156162. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal nasional yang berjudul Proses Berpikir Siswa yang Mengalami Mathematics Anxiety dalam Menyelesaikan Masalah Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Review ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kajian Jurnal Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dedi Muhtadi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita simak reviewnya sebagai berikut. Artikel yang saya ambil untuk direview berjudul Proses Berpikir Siswa yang Mengalami Mathematics Anxiety dalam Menyelesaikan Masalah Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Selanjutnya ada author dari artikel ini yaitu Muhammad Irfan dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ada pula alamat emailnya muhammadirfan@ustjogja.ac.id. Lalu selanjutnya nama jurnal. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Kalimatika, Jurnal Pendidikan Matematika, volume 3, nomor 1, April 2018 pada halaman 27-38. Ada pula nomor ISSN, PISSN 2527-5615, EISSN 2527-5607. Nah, beberapa poin yang direview, yang pertama itu ada efektivitas judul. Judul artikel sesuai dengan apa yang dibahas dalam artikel, informatif dan mudah dipahami dan juga memunculkan subjek penelitian sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui siapa yang diteliti dalam artikel tersebut. Kandungan abstrak. Dalam abstrak sudah terkandung latar belakang, tujuan, metode, finding hasil dan simpulan, serta implikasi. Kata kunci, terdapat beberapa, yaitu diantaranya ada math anxiety, proses berpikir, dan sistem persamaan linear dua variabel. Keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Terdapat beberapa gambar yang kurang jelas tetapi masih dapat dibaca. Penggunaan istilah dan kebahasaan. Istilah-istilah dalam artikel sudah sesuai dengan standar baku atau KBBI, struktur kalimat sesuai standar baku, dan paragraf tidak berisi hanya satu kalimat. Hanya saja, pada hasil dan pembahasan terdapat penulisan kata subjek menggunakan Y, di mana seharusnya ditulis dengan subjek, dengan J. Latar belakang. Menggunakan prinsip segitiga terbalik di mana pembahasan dari umum ke khusus. Pada beberapa paragraf awal dijelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan kecemasan matematika, materi aljabar, proses berpikir reflektif dan kreatif. Kemudian pada paragraf akhir disebutkan tujuan dan harapan dari dilaksanakan penelitian. Kecukupan state of the art. Artikel berhasil mengaitkan dengan pengetahuan terkini, namun tidak mencantumkan referensi state of the art. Kejelasan gap analisis. Artikel mencantumkan apa yang perlu dilakukan untuk kedepannya. Kejelasan tujuan penelitian. Dalam artikel sudah jelas disebutkan tujuan dari artikel yaitu untuk mendeskripsikan, pertama, proses berpikir siswa yang memiliki math anxiety tingkat tinggi dalam memecahkan masalah matematika sesuai langkah-langkah Polya. Yang kedua, proses berpikir siswa yang memiliki math anxiety rendah dalam memecahkan masalah matematika sesuai langkah-langkah Polya. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian dapat diketahui siswa yang memiliki mathematics anxiety tinggi dan rendah memiliki kemampuan berpikir yang berbeda dalam memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan permasalahan, dan dalam memeriksa kembali hasil pengerjaan persoalan matematik yang diberikan. Pembahasan. Yang pertama,
siswa yang memiliki matematik anxiety tinggi. Pada saat memahami masalah, subjek dapat mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari masalah dengan benar. Namun, subjek sempat ragu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang mengalami matematik anxiety tinggi menggunakan proses reflektif dalam memahami masalah. Pada saat merencanakan masalah, subjek mula-mula mengubah kalimat matematika menjadi bentuk model matematika. Kemudian, ia memperoleh dua persamaan dan dibentuklah sistem persamaan linear dua variabel. Selain itu, subjek dapat menuliskan dengan benar persamaan tersebut dan dapat menjelaskan terkait persamaan yang telah diubahnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek melakukan proses berpikir reflektif pada saat merencanakan pemecahan masalah. Subjek dapat memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh dari tahap memahami masalah hingga menjalankan perencanaan pemecahan. Subjek dapat menentukan cara untuk memeriksa hasil yang didapat, yaitu dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke salah satu persamaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa siswa yang mengalami matematik anxiety tinggi melakukan proses berpikir reflektif dalam memeriksa kembali jawaban. Selanjutnya, pada siswa yang memiliki matematik anxiety rendah. Pada saat subjek memahami masalah, subjek dapat mengidentifikasi berbagai informasi penting dari masalah yang diberikan. Subjek dapat memilih ilmu pengetahuannya atau recall yang digunakan untuk memahami masalah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa siswa yang mengalami matematik anxiety rendah melakukan proses berpikir reflektif pada saat memahami masalah. Pada saat merencanakan pemecahan masalah, subjek terlebih dahulu mengubah kalimat matematika ke dalam bentuk model matematika. Setelah itu, subjek memperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Subjek juga mampu menuliskan dengan benar persamaan tersebut dan dapat menjelaskan mengenai persamaan yang telah dibuatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa yang mengalami matematik anxiety rendah menggunakan proses berpikir reflektif dan kreatif dalam merencanakan pemecahan masalah. Pada saat memecahkan masalah, subjek memanfaatkan persamaan-persamaan yang telah dibuat pada langkah sebelumnya. Subjek kemudian menggunakan metode eliminasi untuk memecahkan masalah. Sehingga dapat dikatakan subjek melakukan proses berpikir reflektif dan kreatif pada saat menjalankan rencana pemecahan masalah. Subjek dapat memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh dari tahap memahami masalah hingga merencanakan pemecahan masalah. Subjek dapat menentukan cara untuk memeriksa hasil yang didapat, yaitu dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh ke salah satu persamaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa subjek melakukan proses berpikir reflektif dalam memeriksa kembali jawaban. Yang selanjutnya ada simpulan. Artikel cukup menjawab tujuan dari penelitian, namun tidak ditunjang dengan penelitian-penelitian lain yang relevan. Daftar pustaka, terdapat penulisan yang tidak sesuai dengan APA 6, yakni penulisan judul buku seharusnya cetak miring dan beberapa tidak mencantumkan kota terbit. Nisbah sumber acuan primer. Lebih dari 80% menggunakan acuan primer. Untuk derajat kemutakhiran, 40% sampai 50% rujukan mutakhir atau 10 tahun terakhir. Terima kasih. Sekian pemaparan hasil review artikel dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.